Perkenalkan, nama saya Valda Zaria Purba dengan NIM. Halo, perkenalkan, nama saya Valda Zaria Purba dengan NIM 231424001. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembentukan Alam Semesta dalam Perspektif Fisika. Tujuan dari video presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai UAS Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita mulai dulu dengan pendahuluan, yaitu di latar belakang. Latar belakang saya untuk mengangkat makalah ini atau mengangkat tema yang akan saya bahas ini, yaitu pertama-tama adalah karena ternyata pemikiran tentang alam semesta itu dari sudut pandang orang fisika itu berbeda sekali dengan bidang-bidang lain, khususnya juga bidang-bidang keagamaan. Karena di dalam kisah penciptaan yang terdapat di dalam kitab suci atau yang sudah diajarkan di agama-agama lain itu tentang kisah penciptaan. Nah, itu ternyata teori pembentukan alam semesta yang dipelajari di dalam dunia fisika itu sangat bertolak belakang dengan ilmu yang dipelajari di kepercayaan agama atau di bidang-bidang lainnya yang memiliki teori-teori kisah penciptaan atau pembentukan alam semesta. Maka dari itu, saya juga memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang pembentukan alam semesta melalui teori atau dengan teori fisika sesuai dengan jurusan saya yang sudah saya tempuh juga di Prodi Pendidikan Fisika. Nah, dengan adanya latar belakang tadi, diangkatlah dua rumusan masalah yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan isi dari makalah ini. Yang pertama itu adalah bagaimana proses pembentukan alam semesta menurut teori fisika, dan yang kedua yaitu apa yang terjadi saat pembentukan alam semesta menurut para ahli fisika. Lalu adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk menjelaskan proses pembentukan alam semesta menurut teori fisika dan untuk memaparkan proses terbentuknya alam semesta menurut para ahli fisika. Adapun landasan teori yang diangkat dalam makalah ini yaitu teori Big Bang, teori keadaan tetap, teori mengembang dan mengangkat, teori kuantum, teori berayun, dan juga teori relativitas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Mengapa pemikiran luar angkasa itu banyak sekali bagian-bagian seperti planet, bintang-bintang, asteroid, atau bagian-bagian yang di luar angkasa lainnya itu terpisah dan menyebar luas, itu dikarenakan perumpamaan ini. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa di penelitiannya itu dibaratkan juga di dalam sebuah balon, dengan sebuah balon. Ini sudah dibuktikan karena adanya penelitian dari seorang astronomi yang bernama Edwin Hubble yang meneliti bahwa ternyata bintang itu sebenarnya itu awalnya itu satu, namun dia itu bisa jadi banyak, bisa jadi terpecah-pecah itu karena ternyata dari bagian penyusun tubuh yang tadinya satu itu jadinya terbagi-bagi. Nah, untuk supaya kita lebih memahami penelitian dari seorang Edwin Hubble itu diluncurkanlah perumpamaan tentang sebuah balon yang meledak. Oke, yang pertama kita masuk kepada teori Big Bang. Dulu, itu perspektif orang fisika mengatakan bahwa bumi itu merupakan pusat dari alam semesta. Jadi, pembentukan alam semesta juga berawal dari pusat alam semesta itu sendiri, yaitu intinya itu berada di mana bumi ini berada. Ledakan itu terjadi di pusat alam semesta, yang mana di sini dibilang setelah ledakan itu terjadi, akhirnya bagian-bagian ledakan itu perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Itulah mengapa planet-planet ini terbentuk dan bagian-bagian yang ada di alam semesta seperti asteroid dan bintang-bintang lainnya juga berada di alam semesta. Seorang ahli fisika bernama Sir Fred Hoyle ini melakukan penelitian lebih lanjut tentang teori Big Bang ini. Yang ternyata menurut teorinya, alam semesta itu ukurannya tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu. Akhirnya, teori Big Bang ini mengalami penolakan dari seorang ahli fisika tersebut. Selanjutnya ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini ditemukan oleh 3 orang ahli fisika yang bernama Fred Hoyle, Thomas Bolt, dan Hermann Boydie. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh mereka, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang sama. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, atau bersifat statis. Materi-materi yang muncul dalam pembentukan alam semesta bersifat stabil, sehingga tidak mengalami adanya perubahan pembentukan atau keadaannya tetap. Namun teori ini mengalami banyak penolakan juga, karena salah satunya yaitu adanya
dikembangkan oleh seorang ahli fisika yang bernama Fred Hoyle tadi, teori keadaan tetap ini juga mengalami penolakan karena pada saat munculnya teori Big Bang itu sudah ada atau sudah munculnya radiasi gelombang mikrokosmis, yang mana radiasi gelombang mikrokosmis itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi, yang mana molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga efek pemanasan. Nah, teori Big Bang tadi itu kan dia bisa meledak itu gara-gara massa dan massa jenisnya itu besar. Nah, massa jenisnya itu juga bisa dipengaruhi oleh pemanasan sehingga muncul ledakan. Maka dari itu muncullah adanya radiasi gelombang mikrokosmis dari adanya teori Big Bang tersebut. Akibatnya teori keadaan tetap ini juga ditolak oleh model yang bermula dari teori Big Bang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada teori pengembang dan mengangkat. Nah, dengan teori dari Fred Hoyle ini barusan juga berhubungan dengan teori-teori yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu bahwa alam semesta itu memang wujudnya akan selalu ada dan tidak akan berubah. Pokoknya alam semesta itu tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah hilang. Itulah dijelaskan dalam teori ini bahwasanya galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Maka dari itu alam semesta akan terus ada, digantikan posisinya atau digantikan keberadaannya yang tadinya sudah tidak ada akan tidak ada karena adanya proses pembentukan mengembang dan memangkat ini atau bisa disebut dengan ekspansi dan kontraksi. Lalu benda yang ada di alam semesta tersebut yang sudah terbentuk tersebut tadi itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat tinggi dan juga sangat panas. Selanjutnya ada teori kuantum. Teori kuantum diciptakan oleh William Leigh pada tahun 1966. Ternyata alam semesta itu terbentuk dari subatomik. Subatomik itu ukurannya sangat-sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada atom. Ukuran-ukuran yang sangat kecil inilah yang membentuk bagian-bagian yang ada di alam semesta. Makanya alam semesta ini atau galaksi ini bisa terbentuk karena adanya subatomik penyusun dari planet-planet, planet-planet, bintang-bintang dan juga bagian-bagian yang ada di alam semesta lainnya. Selanjutnya teori Brayton. Teori Brayton ini merupakan lanjutan dari teori ledakan atau biasa kita sebut dengan teori Big Bang. Jadi yang mau disampaikan dari teori Brayton ini yaitu ternyata bintang dan galaksi penyusun alam semesta itu yaitu semakin lama akan semakin lambat gerakannya dan juga akan semakin lama semakin mengurut dan juga pertama-tama dia akan berhenti dulu lalu semakin lama akan semakin mengurut karena adanya gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui, gaya gravitasi itu adalah sebuah gaya tarikan. Bisa gaya tarikan bumi atau gaya tarikan dari bulan. Pokoknya gaya tarikan dari sebuah planet-planet. Nah, karena adanya gaya gravitasi tersebut, itulah yang menyebabkan adanya ledakan tersebut. Namun, ternyata karena adanya ledakan tersebut itu tidak menyebabkan materi tersebut itu rusak atau berubah, melainkan itu hanya berubah tekanannya saja. Dengan adanya teori ini, maka muncullah pemikiran bahwa ternyata alam semesta ini itu tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya tidak dapat bisa dihitung atau tidak terhingga, atau bisa dibilang alam semesta itu tidak ada batasnya. Selanjutnya teori relativitas. Teori relativitas ini dikembangkan oleh seorang ahli fisika yang sudah sangat kita kenal yang bernama Albert Einstein pada abad 20. Nah, teori-teori yang bermunculan sebelum adanya teori relativitas yang dimunculkan oleh Albert Einstein ini itu sebenarnya sangat membingungkan atau membuat masyarakat atau penelitian itu bertanya-tanya. Maka dengan adanya teori relativitas ini sebenarnya mempermudah kita membuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya itu diringkas menjadi sangat sederhana. Maka dari adanya relativitas ini kita bukan hanya dapat mempelajari teori-teori tersebut, melainkan hal yang tidak dapat bisa kita hitung seperti gravitasi atau tekanan dan lain-lain sebagainya itu bisa dihitung di dalam teori relativitas yang sudah dikembangkan oleh Albert Einstein ini. Bahkan kecepatan cahaya dan kuatnya gaya tarik atau gaya gravitasi itu dapat kita hitung besarannya. Nah, dengan kita mempelajari sifat-sifat dasar fisika, maka kita juga akan tahu bagaimana sifat-sifat alam semesta.
Ini dikarenakan semua benda yang diketahui di alam semesta sejauh ini terdiri dari fisika, partikel-partikel air berdasar, misalnya listrik. Akhirnya, kita pun masuk kepada bagian penutup. Pada bagian penutup ini, kita masuk pada bagian kesimpulan. Dapat kita lihat di sini yang pertama-tama yaitu adalah teori Big Bang, yaitu pertama-tama pembentukan alam semesta itu terjadi karena adanya ledakan. Namun, di sisi lain muncul teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa alam semesta itu ternyata wujudnya tidak berubah. Namun ada teori yang menyatakan juga bahwa ternyata alam semesta itu dibentuk karena adanya proses ekspansi dan kontraksi ini. Lalu ternyata penyusunnya itu menurut teori kuantum itu terdapat partikel-partikel subatomik penyusun dari planet-planet yang ada di alam semesta. Lalu juga ternyata planet itu semakin lama akan semakin menurun atau semakin kecil karena adanya gaya gravitasi yang berdasarkan teori Bragg. Dan juga dalam teori relativitas disebutkan bahwa ternyata gaya gravitasi tersebut dapat kita hitung besarannya. Saran yang saya sampaikan pada presentasi ini yaitu apabila penonton memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang pembentukan alam semesta menurut teori fisika, silakan dicari lagi menurut referensi-referensi yang terpercaya yang lebih lengkap dari apa yang sudah saya jelaskan pada presentasi kali ini. Referensi yang saya gunakan ini sebagai panduan saya untuk menulis makalah. Nah, sebenarnya referensi-referensi ini tidak dapat saya jelaskan satu-satu ini bagian mana karena semua referensi ini itu hubungan itu saling berkaitan untuk menulis makalah saya mulai dari pendahuluan, pembahasan, juga pada penutup. Demikianlah presentasi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan atas yang sudah saya ucapkan. Terima kasih sudah menonton.